banyak juga ya cabenya. Nah, ini dia bahan-bahan utama untuk membuat kuliner garang asem yang merupakan masakan khas Jawa Tengah. Ada daging ayam, bawang merah dan bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, lengkuas, dan daun salam. Selain gurih dari kuah santan, rasanya yang asam pedas segar berasal dari belimbing wuluh dan tomat yang memang dijadikan bahan utama. Nah, sebuah warung makan di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten punya menu garang asam ayam kampung yang disajikan dengan cara unik, yakni menggunakan batang bambu atau bumbung. Tujuannya tak lain adalah demi menjaga cita rasa bumbu dan pelengkap sayuran di dalamnya. Kalau rasanya gurih, ada asam-asamnya dari tomat seger, terus cabenya banyak. Cuman selama ini kita penyajiannya yang kita tahu dengan daun pisang, itu kita sajikan dalam bentuk yang berbeda di dalam bumbung atau bambu. Kenapa? Karena kalau dengan daun pisang itu kan kita biasanya cuma untuk personal ya Mas, jadi satu orang. Kita konsepnya restoran keluarga, jadi kita pengennya yang bisa dinikmati bareng-bareng, yaitu di dalam bambu itu. Untuk harganya, garang asam ayam ini dijual Rp70.000 per porsi untuk 3 hingga 4 orang, sudah termasuk nasi. Wah, lumayan hemat tuh. Ayolah kita berangkat ke Klaten, sahabat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, gimana kabar kamu? Sudah pagi hari lagi nih ya, sudah siap harusnya menjalankan aktivitas apapun nih. Betul sekali, dan kita harapkan juga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Namun sebelum memulai aktivitas hari ini ada baiknya memantau bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi, terupdate ya tentunya berita-berita informasi terkini yang terupdate. Dan tadi kita buka dengan informasi kuliner. Betul, ini bikin menggugah selera lapar ya. Betul, untuk menu sarapan mungkin ya bisa dicontoh nih ya. Dan langsung saja kita jelang di Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Di informasi kali ini, sahabat RTV dan juga Oscar udah tahu belum nih kalau mulai 1 Juni lalu pembeli gas LPG 3 kg ini sudah wajib menunjukkan KTP saat bertransaksi. Iya betul sekali nih Retno. Kabarnya kebijakan diterapkan agar distribusi gas melon itu di pasaran sesuai dengan peruntukannya. Salah satu agen gas LPG di Kampung Cemplang, Desa Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, mulai memberlakukan peraturan dari pemerintah, yakni setiap pembeli gas LPG 3 kg wajib menunjukkan KTP. Bahkan peraturan pemerintah itu dipasang sang agen di tempat ia berjualan agar para pembeli selalu melengkapi diri dengan KTP saat akan bertransaksi. Namun pada kenyataannya masih ada saja warga yang belum mengetahui peraturan tersebut sehingga terpaksa kembali ke rumah untuk mengambil KTP. Kan saya nggak tahu kalau harus bawa KTP, atau balik lagi nggak jadi. Kira-kira Ibu setuju nggak sih dengan peraturan baru ini? Dengan peraturan baru ini pakai KTP? Enggak, soalnya saya semua suka lupa bawa KTP. Oh gitu. Lupa bawa dompet, sayanya rumahnya jauh. Emai sendiri mengaku tak setuju dengan peraturan tersebut lantaran menyulitkan dirinya. Sementara Sugianto, pemilik agen, mengatakan dirinya tak punya pilihan lain selain mematuhi pemerintah. Ikutin peraturan aja dulu. Oh gitu. Iya, apa yang di peraturan turun kita ikutin. Terus untuk Kelakanci sendiri langka nggak sih Pak? Normal. Oh gitu. Iya. Berapa Bapak jual tabung gas itu? Yang 3 kilo 19.000. Peraturan penggunaan KTP untuk setiap pembelian gas LPG 3 kg sendiri ditujukan untuk memastikan pemberian subsidi tepat sasaran. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, RTV. Ya, sementara itu kelangkaan gas LPG 3 kg mulai dirasakan warga di Kabupaten Lebak, Banten. Bahkan untuk memasak sehari-hari, warga terpaksa menggunakan kayu bakar. Demi tetap bisa memasak makanan sehari-hari untuk keluarga,
Warga di Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Lebak, Banten, terpaksa memasak menggunakan kayu bakar. Hal ini disebabkan kelangkaan gas LPG berukuran 3 kg. Salah satu warga, Aceh, mengaku terpaksa menggunakan kayu bakar karena tidak ada ketersediaan gas LPG 3 kg di sejumlah warung sekitar rumahnya selama 3 pekan terakhir. Selain itu, warga juga diwajibkan menunjukkan KTP untuk bisa membeli gas LPG. Saya udah cari, nggak ada. Oh gitu. Di agen-agen. Sudah berapa lama Bu kondisi ini? Baru 3 mingguan lah. Oh gitu. Ibu beli di agen berapa harganya? 28.000. Itu juga harus pakai KTP. Kalau nggak ada KTP nggak dikasih. Oh gitu. Sementara salah satu penjual gas LPG 3 kg mengungkapkan, gas di sejumlah kios dan pangkalan juga kosong dan belum menerima kepastian kapan akan dikirim. Hampir 2 minggu. Oh gitu. Terus kenapa sih Pak bisa kosong? Ini semenjak diberlakukannya KTP. Meski warga tetap bisa menggunakan kayu bakar untuk memasak, namun itu hanya menjadi solusi sementara. Gas LPG menjadi kebutuhan mendesak, apalagi menjelang Idul Adha. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV. Adik salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina, Hadi Saputra, menceritakan kisah sedih saat proses penangkapan kakaknya. Ya, Hadi ditangkap polisi 2 pekan sebelum resepsi pernikahannya digelar. Bahkan pihak keluarga harus menjual 2 rumah untuk akomodasi selama proses hukum Hadi berlangsung. Satu persatu keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina mulai bersuara. Jika sebelumnya Saka Tatal yang mengklaim dirinya sebagai korban salah tangkap, kali ini kisah sedih datang dari keluarga Hadi Saputra, salah satu terpidana yang masih mendekam di penjara. Adik Hadi, Wulan Nur Hasanah, mengungkapkan Hadi ditangkap 2 pekan sebelum resepsi pernikahannya dilangsungkan. Harapan kepelaminan pun harus kandas akibat kasus ini, padahal segala kebutuhan sudah dipersiapkan dengan matang. Bahkan pihak keluarga pun harus menjual 2 rumahnya untuk mendapatkan biaya akomodasi dan transportasi selama proses hukum Hadi di Polda Jawa Barat. Wulan meyakini kakaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina karena saat kejadian Hadi sedang berada di rumah ketua RT setempat. Hadi pun dikenal sebagai sosok yang baik dan merupakan tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai kuli bangunan. Iya, karena kan dulu kan maksudnya dari Polres kan sempat dibawa ke Polda. Jadi kan untuk biaya ongkos bolak-balik sih dia mau nikah. Bisa dijelasin berapa hari lagi? Kurang lebih mah 2 mingguan lagi lah. Udah persiapan apa aja ya? Ya udah persiapan semua, maksudnya tuh kayak undangan udah disiapin semua. Ya segala keperluan udah siap semua. Saat ini Hadi telah divonis bersama 6 terpidana lainnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Pihak keluarga hanya bisa berharap Hadi segera dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Kita ke informasi lain, sahabat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu dengan tersangka Harun Masiku. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 4 jam, Hasto berdebat dengan penyidik KPK dikarenakan ponsel miliknya disita. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto didampingi kuasa hukumnya mendatangi gedung KPK Jakarta Senin pagi. Ia memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka. Setelah pemeriksaan selama 4 jam, Hasto keluar meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan terhenti karena Hasto berdebat dengan penyidik KPK. Pada saat pemeriksaan, KPK menyita telepon genggam milik Hasto yang sedang dipegang stafnya. Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara, karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. KPK menjelaskan penyitaan barang milik Hasto merupakan kewenangan KPK dalam pembuktian perkara.
Tindakan ini juga sudah disertai surat perintah. Terkait penyitaan HP milik Saudara H, disampaikan bahwa barang bukti elektronik adalah salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara tipikor. Penyitaan HP milik Saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud. Penyitaan dilakukan KPK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan surat perintah penyitaan. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Januari 2020 silam. OTT ini terkait kasus suap Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR lewat pergantian antar waktu. Dari operasi, KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka adalah ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Namun hingga saat ini sudah 4 tahun Harun Masiku berstatus buron. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Sahabat RTV, insiden jatuhnya seorang anak berusia 8 tahun dari jembatan ke badan jalan tol Jor di kawasan Jatiasi, Bekasi, Jawa Barat 2 Juni lalu membuat pihak Jasa Marga melakukan upaya preventif. Ya, perbaikan sudah dilakukan, namun hal tersebut bukan menyelesaikan masalah. Pengawasan terhadap aksi vandalisme menjadi tanggung jawab bersama pihak Jasa Marga, kepolisian, dan juga warga di lingkungan sekitar jembatan tol. Tentu kita masih ingat dengan insiden memilukan yang menimpa seorang anak berusia 8 tahun yang meregang nyawa karena terjatuh dari jembatan tol di Jor Bekasi menuju Jakarta di wilayah Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat 2 Juni lalu. Penyebab insiden tersebut dikarenakan pagar kawat penutup jembatan tol yang dijadikan sandaran duduk anak malang itu rusak alias bolong sehingga tak terlindungi dan akhirnya terjatuh ke badan jalan tol Jor. Karena insiden tersebut, kini kondisi pagar kawat penutup jembatan tol Jor tersebut sudah diperbaiki pihak Jasa Marga. Warga sudah kembali beraktivitas menggunakan jembatan tol tersebut seperti biasa. Bahkan pengendara motor menggunakan jembatan tol ini untuk menyeberang. Dan di jembatan ini sudah dipasang sebuah spanduk dari pihak kepolisian dan Jasa Marga berupa larangan bagi warga, terutama anak-anak, untuk tidak berkumpul atau bermain di jembatan tol. Warga setempat mengapresiasi upaya perbaikan pagar jembatan dan berharap insiden tragis 10 hari lalu tidak terjadi lagi. Harapannya saya sebagai warga, mudah-mudahan ada peningkatan lah, perketat keamanan apa gimana gitu, biar jangan sampai terjadi begini lagi gitu. Ya anak-anak tidak usah main di sini lagi, biar di bawah aja gitu. Nggak usah bercanda-canda di atas lah. Gitu. Biar lebih aman. Ya biar lebih aman. Namun sejauh pantauan tim liputan RTV, perbaikan yang dilakukan bukan penggantian menyeluruh, melainkan tambal sulam. Meskipun tidak ada lagi kondisi bolong di sisi kiri dan kanan pagar kawat jembatan. Celah lubang ditutup dengan pagar kawat baru dan diikatkan ke pagar kawat yang lama dengan kawat pengikat. Namun kami temukan masih terdapat sedikit celah di bagian bawah pagar kawat. Dan bagian atas pagar kawat juga masih terlihat rusak. Kami pun mengonfirmasi perkembangan perbaikan jembatan tol di kawasan Jatiasih tersebut ke pihak Jasa Marga. Pihak Jasa Marga mengaku tidak mudah untuk melakukan pengawasan dan perbaikan jembatan, mengingat banyaknya jumlah jembatan tol yang ada di bawah pengawasan pihak Jasa Marga. Jembatan di wilayah Jor E itu ada sekitar 14. Nah, jadi kita tidak bisa fokus di satu jembatan, kita harus fokus juga ke jembatan lain. Bahkan di ruas lain juga kita harus lakukan perbaikan juga. Jadi mungkin dalam waktu satu siklus pemantauan ada yang skip. Dan pihak Jasa Marga menyayangkan adanya tangan usil yang sengaja merusak pagar kawat setelah dilakukan perbaikan. Tapi setiap kali tim kami melakukan pengecekan, walaupun ada perbaikan, beberapa saat kemudian pasti ada yang berlubang.
Apakah itu dicuri untuk dijual kita tidak tahu, atau itu sengaja dipotong untuk bisa mengambil gambar kendaraan yang menggunakan modifikasi klakson ya, istilah sekarang telolet, itu juga kita tidak tahu nih. Lalu apa antisipasi Jasa Marga setidaknya mengurangi resiko agar insiden 2 Juni lalu tidak terjadi lagi? Kita coba tanggulangi nanti dengan penambahan konstruksi tambahan di jalan tersebut, tapi konstruksi yang lebih bersifat ke pengamanan, semacam railing di bagian bawahnya. Karena posisi yang tidak aman memang di titik itu di bagian bawah sepertinya. Lagi-lagi kesadaran masyarakat menjadi tuntutan. Pengawasan ketat dari aksi perusakan pagar kawat jembatan oleh tangan-tangan jahil pada akhirnya menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat salah satu fasilitas umum ini demi keselamatan publik yang menggunakannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Informasi lainnya sahabat, seorang warga negara Inggris bernama Damon Anthony mencuri sebuah truk milik warga dan memacunya hingga menabrak beberapa kendaraan. Tak hanya itu, Anthony juga merusak gerbang tol dan Bandara Ngurah Rai. Pelaku ditangkap di bandara dan kini sudah diamankan di Polsek Kuta Utara. Beginilah detik-detik saat Anthony mencuri sebuah truk yang sedang terparkir di kawasan Kerobokan, Badung, Bali. Anthony langsung memacu truk dengan kecepatan tinggi dan menabrak beberapa kendaraan. Tak cukup sampai di situ. Rekaman video warga juga menunjukkan truk yang dikendalikan Anthony menabrak gerbang tol Bali Mandara dan masuk ke kawasan Bandara Internasional Ngurah Rai. Anthony kemudian diamankan petugas keamanan bandara. Sebelum diamankan, ia sempat menjadi bulan-bulanan warga yang mengejarnya. Berdasarkan pengakuan supir truk, ia baru saja menurunkan patung yang ia bawa. Tak lama kemudian, Anthony masuk ke dalam kabin truk dan menganiaya korban sebelum merampas truk miliknya. Tak hanya merusak kendaraan yang ia tabrak, saat Anthony memacu truk milik korban, patung yang ada di dalam bak truk pun ikut rusak. Saat ini korban meminta Anthony untuk mengganti kerugian yang ia akibatkan. Ya, kerugian dari truk ini rusak-rusak juga, patung muatan saya itu rusak. Oh, hancur semua dalamnya? Hancur. Ya, dan yang nggak tahu yang lain yang kena ketabrak itu juga belum tahu juga saya. Saat ini pelaku sudah diamankan dan sedang dimintai keterangan di Polsek Kuta Utara. Polisi juga akan memeriksa apakah pelaku mabuk saat melakukan aksinya. Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan kami, kondisinya masih linglung. Masih susah untuk diajak komunikasi, tapi untuk indikasi mabuk alkohol sendiri, sampai sekarang belum ada indikasi mabuk alkohol, tetapi rencana hari ini kami akan melakukan tes urin terhadap WNA tersebut. Ini mobil keliling ya. Atas aksi nekatnya, warga negara Inggris ini terancam hukuman penjara 9 tahun. Sama samping. Dari Badung, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu. Terima kasih sudah menyaksikan Lensa Indonesia Pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.